plus belajar di Jepang gratis. Yap, gratis. Kalian tidak salah dengar. Ini program gratis untuk kalian. Gue Wow. akan bahas full di sini di Jepangan. Oke, seperti yang udah gue bilang di awal, ini program gratis untuk kalian. Sebagaimana kita ketahui, negara Jepang menjadikan salah satu negara yang menjadi peminat pekerja migran Indonesia yang cukup besar, dengan tercatat ada 121.507 orang Indonesia yang telah bekerja di Jepang. Wow. Alasannya banyak, namun salah satu yang pasti adalah karena gajinya yang lebih tinggi dari di Indonesia. Dan tidak sedikit juga yang menggelontorkan sejumlah uang, bahkan meminjam terlebih dahulu untuk modal agar bisa berangkat untuk bisa bekerja di Jepang. Dan nominal yang dikeluarkan untuk bisa bekerja di Jepang atau menjadi modal itu tidak sedikit, ya minimal 2 digit lah gitu kan. Wow. Dan apakah kalian termasuk orang yang mengeluarkan 2 digit itu untuk bisa bekerja di Jepang? Mubazir. Padahal ada salah satu program yang menawarkan bekerja plus bisa belajar di Jepang dengan gratis dari awal proses pelatihan, pemberangkatan hingga siap bekerja di Jepang. Oke, kita akan bahas tentang program ini lebih jelas dan dengan singkat, baik tentang benefit, tujuan, landasan dasar dari kenapa program ini ada. Makanya kalian harus nonton sampai selesai dan tak terlewatkan sedikit pun. Gue nggak capek-capek ngingatin buat kalian yang belum follow, yang belum subscribe channel ini untuk subscribe agar kalian dapat info terkait tentang Jepang. Oke, langsung gas. Nah, program ini itu bermula di tahun 2007 dengan ditandai tanganinya kesepakatan IJEPA atau Indonesia Japan Economic Partner Agreement. Dan di salah satu isi dari kesepakatan tersebut itu yaitu untuk mengirim tenaga kerja ke Jepang, khususnya di bidang kesehatan dan sosial untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja ahli di Jepang. Nah, setelah dijalankannya Undang-Undang tentang Asuransi Kesejahteraan Lansia di Jepang pada tahun 2000, ditandai dengan peningkatannya jumlah lansia di Jepang itu pada tahun 2000 itu udah mencapai angka 17,2%, dan ini terus berkembang sehingga pada tahun ini 2024 itu sudah menyentuh angka 30,1%, dan ini diprediksi akan terus meningkat mengingat kedepannya populasi orang muda akan menjadi lansia. Dan ditambah diperparahnya lagi, peningkatan populasi lansia ini tidak diimbangi dengan angka kelahiran yang semakin menurun di Jepang, sehingga membuat ketimpangan sendiri antara lansia dan bayinya kayak gitu, usia produktifnya, sehingga Jepang memerlukan banyak tenaga kerja asing dan salah satunya yaitu tenaga kerja ahli untuk memenuhi kebutuhan perawatan terkhususnya terhadap lansia. Wow. Nah, melalui BP2MI di Indonesia dan G-Plus di Jepang ini saling berhubungan, terbentuklah program IJEPA ini yang telah berjalan sejak tahun 2008 hingga sekarang. Nah, dari 2008 hingga sekarang ini, Indonesia telah mengirim lebih dari 3.500 tenaga perawat dan perawat lansia ke Jepang. Dan ini akan semakin bertambah karena Indonesia biasanya setiap tahun mengirim lebih dari 300 orang. Nah, ini tuh akan terus bertambah prosesnya dan tentu akan menjadi program jangka panjang karena ini aja udah sampai ke batch untuk tahun ini itu ke batch 18. Pasti akan terus berlanjut karena seperti landasan dasarnya tadi, usia lansia akan terus meningkat di Jepang. Nah, karena program ini akan terus berlanjut dan akan terus membutuhkan tenaga ahli atau tenaga terampil dari Indonesia untuk bekerja di Jepang. Nah, bisa jadi kalian salah satu dari tenaga ahli yang akan dikirim ke Jepang untuk mengikuti program ini. Wow. Oke, seperti yang saya bahas di awal tadi, program ini tuh gratis karena memang dari pemerintah Indonesia dan Jepang yang sering kita sebut dengan G2G, government to government. Nah, di mana program ini awalnya hanya bisa diikuti mereka yang lulusan minimal D3 keperawatan saja. Sejak tahun 2022 ada sedikit perubahan
program ini tuh sudah bisa diikutin oleh lulusan minimal D3 selain keperawatan yang memiliki sertifikat pelatihan perawatan lansia. Ini dengan catatan bisa di minimal D3 di luar perawatan, tapi harus memiliki sertifikat pelatihan perawatan lansia. Nah, karena ini program pemerintah, untuk bisa sampai ke Jepang melalui program ini tuh memang memerlukan proses seleksi yang panjang, persaingan yang lumayan ketat, dan rezeki atau takdir memang dari Allah SWT. Walau prosesnya lumayan panjang sesuai dengan manfaat yang didapatkan. Nah, apa aja manfaatnya? Oke, kita akan bahas. Yang pertama, itu pastinya tidak ada biaya pendaftaran alias gratis. Kalian hanya memerlukan biaya untuk akomodasi untuk mengurus proses pendaftaran tersebut, misalnya transportasi untuk pergi ujian, transportasi untuk pengiriman berkas, tes kesehatan, dan sebagainya. Termasuk nanti, walaupun ada tes kesehatan yang itu memerlukan uang yang tidak sedikit, tapi jangan khawatir, apabila kalian lulus di program ini dan menjadi kandidat EPA, tes kesehatan yang awalnya kalian bayar secara pribadi itu akan dikembalikan kepada kalian uangnya sesuai dengan harga yang kalian bayarkan, asalkan struknya tidak hilang. Nah, itu berlaku setelah kalian dinyatakan lulus semua ujiannya dan dinyatakan sebagai kandidat EPA. Nah, setelah kalian menjadi kandidat EPA, ini kalian akan dibekali dengan pelatihan bahasa Jepang selama 1 tahun. Nah, pelatihan selama 1 tahun ini dibagi menjadi 2, yaitu 6 bulan pertama kalian akan pelatihan di Indonesia, dan 6 bulan berikutnya kalian akan pelatihan di Jepang. Nah, menariknya, selama proses pelatihan atau selama kalian sudah menjadi kandidat EPA, 6 bulan pelatihan pertama di Indonesia, kalian sudah mendapatkan uang saku sebesar $10 per hari selama 6 bulan masa pelatihan di Indonesia. Dan akan mendapatkan uang saku yang lebih besar selama 6 bulan pelatihan di Jepang. Nah, serta tidak hanya itu, kalian akan juga mendapati fasilitas penunjang pembelajaran seperti alat tulis, buku pelajaran, fasilitas asrama, makanan, bahkan fasilitas housekeeping pun kalian akan dapat. Kalau Wow. kalian udah masuk ke masa pelatihan itu, kalian benar-benar dilayanin Mbak Raja karena kalian harus difokuskan untuk belajar aja. Nah, setelah selesai proses pelatihan selama 1 tahun, barulah mulai bekerja dengan gaji yang setara dengan orang Jepang. Walaupun ini kontrak awal kalian itu programnya hanya 3 atau 4 tahun, tapi pemerintah Jepang itu menginginkan kita untuk bekerja lama di Jepang dan untuk bisa lulus ujian negara Jepang atau ujian Kokashiken, sehingga bisa tinggal dan bekerja lama di Jepang hingga masa pensiun. Nah, menarik banget kan benefit atau hal yang bisa didapatkan dari program ini. Karena selain gratis, banyak banget benefit-benefit yang wow yang bisa kalian dapatkan. Makanya saya bilang, rugi kalau kalian nggak tahu program ini dan kalian tidak coba. Gimana? Kalian tertarik? Kalau tertarik, pendaftarannya telah dibuka untuk tahun 2024 ini. Telah dibuka itu kalau nggak salah dari tanggal 1 Februari kemarin itu sampai akhir Maret kalau saya nggak salah. Memang cepat proses pendaftarannya. Nah, kalian itu langsung buka aja di websnya BP2MI dan lihat sendiri apa syarat untuk proses pendaftarannya. Ikutin aja syaratnya. Dan kalau kalian mau tahu tahapan dari seleksi program ini, prosesnya kayak gimana, apa aja tes dan sebagainya, kalau kalian mau tahu, kalian tulis di komen mau tahu. Kalau ramai, saya akan buatin videonya untuk proses dan tahapan untuk bisa lulus di program G2G Jepang. Oke, jangan lupa buat kalian yang udah tonton video ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan share video ini agar lebih banyak orang yang tahu. Dan buat kalian yang ingin info-info menarik tentang Jepang, bisa follow IG saya karena disitu akan lebih cepat update. Dan buat kalian yang juga ingin belajar bahasa Jepang, wajib banget follow IG saya. Oke, segini dulu. Sampai ketemu di video berikutnya. Semoga video ini bermanfaat. See you guys. Sampai ketemu di Jepang dan sampai ketemu lagi di Jepangan. See you.